warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Oh iya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Siti Aulia Ekawati, mahasiswi dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Indraprasta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan profesi konseling, di mana di video ini saya akan menjelaskan materi secara online. Materi yang akan saya jelaskan tentang posisi profesi konseling, di mana di dalamnya akan dijelaskan mengenai munculnya konseling sebagai profesi. Yang kedua, perkembangan sejarah profesi konseling, dan yang terakhir pengakuan pemerintah terhadap profesi konseling. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materinya. Posisi profesi konseling. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari profesi. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dari penyandang profesi. Pengertian bimbingan konseling sebagai profesi adalah proses pelayanan bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional atau konselor kepada konseli secara tatap muka dengan menggunakan berbagai teknik konseling untuk mendorong pengembangan diri konseli. Ciri-ciri umum profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Pengetahuan khusus ini biasanya didapat dari keahlian dan keterampilan yang dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, di mana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, dan sebagainya. Maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus. Dan yang terakhir, kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Berikutnya saya akan menjelaskan mengapa bimbingan dan konseling bisa disebut sebagai sebuah profesi. Yang pertama, memiliki layanan yang unik. Layanan yang diberikan oleh profesi bimbingan dan konseling memiliki keunikan tersendiri, yaitu layanannya bersifat sosial. Layanan diberikan dengan menggunakan berbagai macam teknik, sehingga mempersyaratkan dimilikinya pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakannya. Yang kedua, memiliki tenaga profesional. Proses bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh tenaga profesional yang disebut dengan konselor. Persyaratan formal untuk menjadi konselor profesional yaitu minimal lulusan S1 bimbingan dan konseling, berpengalaman dalam melakukan praktik konseling selama 2 tahun melalui PPK. Yang ketiga, layanan bersifat kemasyarakatan. Bimbingan dan konseling dijalankan seiring usaha pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah. Tujuan bimbingan dan konseling dan sekolah memiliki nilai kemasyarakatan. Yang keempat, memiliki kode etik profesi. Kode etik berisi tentang kualifikasi dan kegiatan profesional konselor.
hubungan kelembagaan, praktik mandiri, dan laporan kepada pihak lain, ketaatan kepada profesi. Kode etik ini berfungsi untuk mengatur bagaimana seharusnya seorang konselor bertindak dalam layanannya. Yang kelima, memiliki organisasi profesi. Organisasi profesi yang menaungi profesi bimbingan dan konseling bernama IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia pada tanggal 15 sampai 17 Maret 2001 berubah nama menjadi ABKIN atau Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Tujuan organisasi profesi yaitu untuk pengembangan ilmu, pengembangan pelayanan, dan pengembangan kode etik profesi. Yang keenam, memiliki hak untuk penyelenggaraan dan pelayanan. Bimbingan dan konseling keberadaannya oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya beberapa landasan hukum yang memperkuat pengakuan profesi bimbingan dan konseling. Landasan itu antara lain UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diikuti Perpres Nomor 28 dan 29 Tahun 1990, SK Menpan Nomor 84 Tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angkat remnya, SK Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor 14 Tahun 1993 tentang pertumbuhan pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angkat remnya, SK Mendikbud Nomor kualifikasi pendidikan. Yang ketujuh, memiliki ilmu dan keterampilan khusus. Ilmu yang dimiliki adalah ilmu terkait dengan psikologi, sosiologi, antropologi, kesehatan, perilaku, dan lain-lainnya. Keterampilan khusus tersebut adalah keterampilan dalam melaksanakan konseling. Konseling dilakukan dengan teknik dan pendekatan yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis masalah dan karakteristik dari konseling. Dan yang terakhir, anggotanya senantiasa mengembangkan dirinya. Anggota profesi bimbingan dan konseling atau konselor senantiasa mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dengan ikut serta dalam kegiatan seminar, lokakarya, workshop, dan MGBK musyawarah guru bimbingan dan konseling. Pengakuan pemerintah terhadap profesi bimbingan konseling di Indonesia. Kedudukan dan keberadaan layanan bimbingan dan konseling yang diakui secara jelas oleh pemerintah dan juga masyarakat. Pengakuan ini terus mendorong perlunya tenaga profesional yang secara khusus dipersiapkan untuk menyelenggarakan layanan konseling. Lebih lanjut, pengakuan ini secara jelas telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundangan lainnya, diantaranya yang pertama, keberadaan BK dalam kurikulum tahun 1975 yang menjelaskan tentang 3 jenis layanan pada jalur pendidikan formal, yaitu layanan manajemen dan supervisi, layanan pembelajaran, layanan bimbingan dan penyuluhan. Yang kedua, pelayanan BK sebagai salah satu layanan pendidikan yang harus diperoleh semua peserta didik telah termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
dan nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah. Yang ketiga, Keputusan Menpan nomor 84 tahun 1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Tugas pokok guru pembimbing adalah menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan, analisis hasil pelaksanaan bimbingan, dan tindak lanjut pelaksanaan program bimbingan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, konselor sebagai salah satu jenis tenaga kependidikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab 1, pasal 1, butir 6 dinyatakan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima, pelayanan konseling yang merupakan bagian dari kegiatan pengembangan diri telah termuat dalam struktur kurikulum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar menengah. Yang keenam, beban kerja guru, bimbingan dan konseling atau konselor pada pasal 54 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru yang menyatakan bahwa beban kerja guru bimbingan dan konseling atau konselor yang memperoleh tunjangan profesi dan maslahat tambahan adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 peserta didik per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan. Yang ketujuh, penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor pada pasal 22 ayat 5 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03-PB-PB-2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya dinyatakan bahwa penilaian kinerja guru bimbingan dan konseling atau konselor dihitung secara proporsional berdasarkan beban kerja wajib paling kurang 150 orang siswa dan paling banyak 250 orang siswa per tahun. Pengakuan pemerintah terhadap profesi BK di Indonesia yang terakhir atau nomor 8 adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor yang menyatakan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam suatu pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal adalah: yang pertama, sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, berpendidikan profesi konselor. Kompetensi konselor meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang berjumlah 17 kompetensi dan 76 subkompetensi. Sejarah perkembangan BK di Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia semakin dibutuhkan akan adanya pelayanan khusus, bimbingan dan konseling di sekolah maupun di luar sekolah. Pembangunan dan pembaruan di bidang pendidikan tidak hanya berlangsung pada tingkat pendidikan dasar, tetapi juga pada tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Pada tahun 1960, diadakan konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP atau sekarang disebut IKIP
di Malang untuk membantu siswa menyalurkan bakat dan minat sesuai dengan jurusannya masing-masing. Salah satu hasil dari konferensi itu adalah dimasukkannya ke dalam dunia pendidikan di Indonesia, sekarang disebut bimbingan dan konseling. Tahun 1964 diikuti dengan pendirian jurusan bimbingan dan penyuluhan di beberapa IKIP di Indonesia. Tahun 1975, Konvensi Nasional Bimbingan 1 di Malang terbentuk. IPBI dan BP masuk ke dalam kurikulum sekolah. Tahun 1978 diselenggarakannya program PGSLP dan PGSLA, bimbingan dan penyuluhan untuk mengisi jabatan guru BP di sekolah. Tahun 1984 atau 1985 menjadi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan atau PPB. Tahun 1989 lahirnya Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 026-Menpan-1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 1989 lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini selanjutnya disusul dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 yang secara tegas mencantumkan adanya pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan-satuan pendidikan tahun 1991 sampai 1993. Dibentuk divisi-divisi dalam IPBI, yaitu Ikatan Pendidikan Konselor Indonesia, Ikatan Guru Pembimbing Indonesia, dan Ikatan Sarjana Konseling Indonesia. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kalimat dan dalam penulisan kata atau kalimat. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman untuk menambah wawasan mengenai posisi profesi konseling. Sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.